Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak dan Mas, ada yang sudah kenal dengan saya? Belum. Margo ini sudah kenal? Siapa namaku? Oh, Bu Kumairo. Karena ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Saya ini nama saya cukup singkat, Kumairoh, ya. Kumairoh. Saya bekerja kalau di sini di kecamatan sebagai Korlap KB Kecamatan Karangawen. Kalau di desa saya sebagai bidan di Desa Wonosekar, ya. Penjenengan semuanya nanti kan mau berkeluarga. Satin adalah calon pengantin. Ini dari mana nih? Aku orang asing wajah. Dari mana? Siapa? Karangawen sini. Namanya siapa, Mbak? Namanya siapa? Siapa? Oh iya. Wajahnya kok kayak orang asing ya. Karena ada tadi patah mengatakan nggih tak kenal maka tak sayang. Saya namanya Kumairoh. Itu kalau orang tua saya bilang jarene iki artinya kemerah-merahan. Padahal ya ora ya. Mungkin merah bajunya, merah bibirnya karena ada lipstik. Tapi nek awalnya biasa-biasa saja itu insya Allah berkah karena pemberian dari orang tua. Penjenengan semua nanti akan menjadi calon pengantin. Ini kan masih calon kalau belum nikah. Catin berarti calon pengantin. Calon pengantin itu nanti setelah menikah, nanti ada suatu hal besar yang perlu dipersiapkan. Mungkin belum bisa. Oh, dikopi dulu. Berarti saya mendapatkan untuk memberikan materi tentang mempersiapkan generasi yang berkualitas. Ini harapannya apa? Karena nanti penjenengan setelah menjadi calon pengantin, akhirnya nanti menjadi benar-benar pengantin, pasangan suami istri setelah sah dinikahkan. Oke, jadi nanti setelah menikah itu nanti pada saatnya juga nanti akan yang perempuan nanti juga akan hamil, melahirkan. Nanti pasangan yang tadinya baru pasangan suami istri nanti akhirnya juga akan menjadi seorang bapak dan seorang ibu. Saya tak izin lepas masker ya, kita kok sumpek. Sekarang ada yang tahu apa generasi yang berkualitas? Mungkin Mbak Amas ini rata-rata lulusan SMA ya. Generasi yang berkualitas itu yang seperti apa? Jangan membaca di situ. Kalau menurut pendapat penjenengan, generasi yang berkualitas itu yang seperti apa coba? Ada yang tahu mungkin bisa mengutarakan pendapat? Boleh membaca itu. Oke, itu sudah diberikan penjelasan bahwa apa sih generasi yang berkualitas? Generasi yang berkualitas adalah generasi yang selalu menjaga ukhuwah. Jadi rasa persaudaraan. Kemudian rasa persaudaraan dan selalu kasih sayang terutama antara sesama muslim. Karena penjenengan kalau menikah di KUA berarti agamanya adalah Islam, seorang muslim, Kemudian juga memiliki kesehatan yang prima, kuat, sehat. Jadi generasi yang berkualitas itu bagaimana dikatakan berkualitas kalau misalnya orangnya saja sakit-sakitan, bener nggak? Orangnya saja sakit-sakitan. Jadi selama penjenengan sebelum menikah itu kan dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Nah itu salah satunya untuk mengetahui bahwa jenengan itu kondisinya dalam keadaan sehat atau tidak. Jangan dikira sekarang kelihatannya sekarang banyak anak muda yang pengen langsing diet, akhirnya nanti HB-nya rendah. Kalau HB-nya rendah nanti selalu berkunang-kunang, mudah capek, mudah merasa lelah. Akhirnya nanti kalau hamil juga menjadi anemia. Jadi diet boleh tapi harus dengan cara yang benar. Itu adalah di samping selalu menjunjung ukhuwah Islamiyah, kemudian membangun persaudaraan, rasa kasih sayang antar sesama, juga harus menjalin hubungan yang sehat jasmani dan
rohani. Itu namanya berkualitas, itu namanya kan yang generasi yang baik, nggih. Baik itu tidak hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani. Kemudian juga menjadi penerus ke ahli kebaikan. Kalau penjenengan semuanya nanti sehat, nanti insya Allah jenengan kalau mempunyai keturunan, melanjutkan keturunan, jaga nanti keturunannya akan keturunan yang sehat. Kemudian tidak hanya cerdas tapi juga beriman. Anak zaman sekarang banyak yang pinter, okay? Banyak yang pinter, saya yakin, karena sekarang rata-rata orang tua itu sudah menyekolahkan anaknya. Jadi pendidikan itu sudah merupakan suatu kebutuhan, tapi kadang imannya yang kurang. Contohnya apa coba sekarang? Bisa memberi contoh imannya yang kurang? Mungkin Mas Mbak? Ayo mungkin belajar berdiskusi ya. Iman sing contohnya kalau bulan puasa. Sekarang kan banyak ya. Bulan puasa berarti tidak boleh makan dari fajar sampai dengan maghrib, sampai berbuka puasa. Tapi banyakkah yang merokok di tepi jalan? Banyak enggak? Ada enggak? Nah, itu kalau sebenarnya kalau tercipta generasi yang beriman itu ya mungkin agama boleh beda. Mungkin dia merasa seorang muslim tapi dia tetap merokok di tepi jalan. Merokok sambil guyon-guyon, sambil minum-minum es itu banyak ditemui. Tidak hanya di kota tapi di desa itu malah sekarang semakin parah. Saya juga hidupnya di desa, kalau saya lewat tuh banyak yang merokok di tepi jalan tanpa rasa malu. Lah itu namanya imannya kurang kuat. Beda kalau mungkin dia merasa beriman, oh ini sekarang bulan puasa, saya tidak boleh merokok karena mungkin kita menghargai orang yang lagi berpuasa. Contohnya agamanya seperti itu, bener nggak? Nah sekarang juga banyak yang kadang itu menyalahgunakan narkoba. Sudah tahu rasanya narkoba? Belum, podo. Mungkin ada yang sudah ya, jajal ya, kadang jajal kepengen. Nah itu kadang dengan mencoba akhirnya ketagihan. Kalau bisa dihindari guys, karena jangan ada anggapan nek cah nom ki nek ora ngerokok dudu cah nom. Cah nom kok ora tau ngrasake mabuk, itu bukan anak muda, itu prinsip yang kurang benar. Terus kemudian juga next Pak, yang jelas saat beribadah kalau panjenengan seorang muslim ya silahkan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Contohnya apa ya, sholat 5 waktu secara rutin, gitu, okay? Kemudian ini yang paling penting, apa yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan generasi yang berkualitas itu harus ada yang disiapkan. Kalau panjenengan semua catin calon pengantin nanti langsung menikah, itu namanya sudah pasangan suami istri. Nanti pasti mau tidak mau akan siap menjadi orang tua. Kemudian karena apa nanti ya meneruskan keturunan ya. Apa yang perlu dipersiapkan? Satu, persiapan fisik ya. Fisik terutama ini persiapan bagi seorang wanita. Kalau menurut BKKBN atau kesehatan itu usia ideal untuk melahirkan umur berapa coba? Untuk menikah 25 untuk pria. Oke, pintar. Terus yang wanita usia 21. Siapa tadi yang menjawab 21? Nah, pintar. Jadi sekarang itu jangan, yang dilihat itu pengetahuan juga penting nggih. Walaupun undang-undang pernikahan itu sudah sah menurut hukum agama umur 17 bagi wanita, tapi umur 19 untuk laki-laki. Tapi disarankan kalau untuk kesehatan bagi yang umurnya kurang dari 21 tahun nanti diharapkan melahirkan anak yang pertama setelah usia 21 tahun. Mungkin ada yang tahu sebabnya kenapa harus berusia 21 tahun. Di sini ada yang lulusan SMA rata-rata ya. Oke. Ada yang masuk di pelajaran IPA yang jurusan IPA, ada enggak? Enggak ada. Tenang Ki. Kenapa harus usia 21 tahun bagi seorang perempuan untuk melahirkan? Ayo kita diskusi saja beras panang. Mungkin Mbak bisa menjawab atau Mas? Wes jawabnya rapopo, tidak dapat hukuman kalau salah. Kenapa?
Ada yang tahu enggak? Ya Mas, sama Mas yang di belakang. Hah? Lupa. Wah, yuk lulus SMA kayak lupa. Mungkin enggak, maksudnya 30 tahun kan baru berapa tahun yang lalu. Nek saya sudah 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Kenapa harus usia 21 tahun? Ya karena seorang wanita itu kalau usianya 21 tahun itu untuk kandungan, untuk alat reproduksi itu sudah siap semuanya. Jadi nek cara pisangnya ora terlalu nom, ora terlalu tua, nggih pas. Dadi niki pas. Nek nomen iki ya ora apik, nek ketuan iki ya ora apik. Sing apik iki sing sedeng-sedeng sing pas. Terus mboten. Iki gampangane bahasane ngoten. Kenapa? Makanya kalau untuk kesehatan, untuk BKKBN usia menikah itu diharapkan umur 21 tahun. Tapi nek wis terlanjur karena wis ngebut ora betah, nggih. Niku misalnya usia 19 tahun, 20 tahun, nanti baru menikah, sudah menikah, ya diharapkan nanti punya anak yang pertama usia 21 tahun. Tujuannya tadi itu nggih. Apa tadi coba yang tak berikan? Karena alat reproduksi sudah siap untuk melahirkan, tidak terlalu muda, juga tidak terlalu tua. Yang kedua, persiapan apa lagi untuk menjadi orang tua yang hebat? Mesti maca ning kono cerdas ya. Nggih, mental atau psikis. Tadi sudah saya katakan bahwa nanti setelah menikah mesti kita berharap untuk meneruskan keturunan. Keturunan yang berkualitas itu bisa diciptakan, iso diusahani. Persiapan psikis atau mental untuk menjadi seorang ayah, mental untuk menjadi seorang ibu, mental untuk menjadi seorang bapak. Niku nggih. Nek maono dhewe dolan sak arepe dhewe, kemudian punya istri harus punya tanggung jawab dong. Kok wis di bojo barang jeneng nongkrong terus nggih, dolan terus tidak bener. Ada orang yang harus diperhatikan, apalagi mempunyai seorang putra, okay? Tentu saja nanti kalau sudah melahirkan, terus apalagi yang kebutuhannya bertambah, ekonomi cerdas, karena bahasa ya Mas, okay. Ada kan ekonomi, jelas. Semakin nek dulu sendiri, mungkin kerja, wes sakarepe ya untuk duit sedikit cukup untuk diri sendiri. Tapi nanti ketika sudah mempunyai istri, sudah mempunyai anak, kebutuhannya pasti akan berbeda, lebih banyak, okay? Orang saya tak ajari wis ngerti, tapi sudah tahu nih bagaimana cara memberikan yang terbaik, memanage duit akeh, tapi ndak ra iso ngatur padha wae entek. Benar apa benar? Ya pasti bener lah. Kewajiban seorang suami itu tidak hanya memberikan nafkah lahir, tidak hanya memberikan nafkah batin, deng, tapi yo lahire. Orang gur dikumpuli tok yo ora trimo juga lembak sesuk ngono. Ya. Nggih, seorang wanita itu juga perlu mungkin untuk memasak, untuk masak, orang gur manak tok, masak, nggih. Tidak hanya itu, jadi kebutuhan akan semakin bertambah. Kemudian tauhid, nggih, bagi kita itu kan saya anggap beragama Islam semua. Karena yang nikah di KUA otomatis beragama Islam, nggih. Jadi ini memberikan tauhid tentang ajaran Islam. Iman dengan mengaji tadi. Jadi ilmu agama itu juga perlu dicari. Kemudian pada saat nanti melahirkan anak pertama, itu sebaiknya itu seorang bapak bisa menunggui nak reso, nak kepapatnya kerja di luar kota juga nanti ada seorang laki-laki. Pada saat anak lahir kemudian dikumandangkan azan. Jadi pertama yang didengar anak setelah keluar adalah nama Allah, Allahu Akbar, seperti itu nggih. Itu juga pengaruh juga nanti kejiwaan anak, petisi anak. Kemudian juga memberikan nama yang baik, nggih. Nama itu juga merupakan suatu harapan. Kenapa kadang sebaiknya kalau laki-laki ada nama Muhammad, itu karena harapannya nanti apa yang diajarkan Nabi Muhammad bisa diikuti, baik itu tingkah lakunya maupun pokoknya segala sesuatu yang ada di Nabi Muhammad bisa diikuti umatnya. Makanya sebaiknya kalau laki-laki ada nama Muhammad. Kalau sekarang kan namanya panjang sampai kadang saya kalau ada pasien dumen mbak rabu kadang sampai 5 kata nama nggih, tidak apa-apa, itu mungkin karena kebanggaan, tapi yang jelas berikan nama yang
baik, karena nama adalah merupakan suatu harapan dan sekaligus doa. Nama kalau dulu kan namanya singkat-singkat ya. Namanya apa jenenge biyen iki sing lucu-lucu apa ya nama yang dulu ya? Tukul. Bejo jek lumayan. Harapannya anaknya iki bejo ana sing tukul. Ana sing nama iki satu huruf saja nggih. R, sekarang tidak boleh loh itu. Di catatan sipil tidak diakui. Dulu kan ada namanya siapa? Mbak C kan ada C tok. C tok, C. Sekarang tidak boleh, harus Cici misalnya gitu. Nanti ini pasangan harus tahu ini, kalau nggak pernah melihat TV dulu gaji tok nanti tidak tahu perkembangan. Seorang anak muda sekarang itu harus tahu, harus balance, harus balance perkembangan antara ilmu agama dengan ilmu umum, harus balance, jadi tidak ketinggalan pengetahuan. Itu salah satu cara untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas. Lanjut. Berdoa untuk anak. Jadi doa seorang ayah, seorang ibu, itu sangat penting agar anak selalu mendapat perlindungan dan keselamatan. Jadi doa orang tua adalah ridho orang tua adalah ridho Allah. Jadi makanya sangat perlu sekali tidak hanya mencukupi secara materi, tapi juga perlu didoakan dari segi rohaninya. Kemudian juga mendidik anak dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi didikan orang tua itu merupakan karakter anak, itu merupakan didikan orang tua. Jadi karakter orang tua nanti kalau ada patah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Misalnya buah pohonnya ini paling di sekitarnya toh, tidak mungkin sampai ke Jeragung, tidak mungkin sampai ke Wonoskala. Itu ibaratnya juga seperti itu. Kalau penjaga semua nanti membiasakan mendidik anak dengan kasih sayang, kemudian nanti juga anaknya juga ikut seperti itu, nanti akan menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang percaya diri. Kalau misalnya ada tamu bisa diperkenalkan, jangan diusir. Terus kalau mlebu, ini gak ada tamu. Papa mama gak ada tamu, bapak ibu ada tamu rasain. Tidak boleh seperti itu. Misalnya, oh nah ini ya kenalkan, ini ada Om, kenalkan ini ada Pak D, ini ada Budi, ini ada temannya bapak, dikenalkan lah. Setelah itu nanti adik main di dalam ya, seperti itu contohnya. Nanti kalau misal dibentak-bentak, diusir-usir, nanti dia akan menjadi pribadi yang kurang mandiri, wedinan, tidak percaya diri. Tahu ya, tidak percaya diri, wedinan itu karena memang karakter orang tua itu sangat membentuk pribadi anak. Jadi hati-hati kalau mendidik ya, jadi tolong didampingi, dididik dengan baik, dengan rasa kasih dan sayang. Kemudian mengutamakan pendidikan akhlak, tadi sudah jelas ya. Jadi orang pintar banyak, dia tidak punya adab yang bagus. Tahu adab enggak? Kalau bahasa menteranya itu attitude ya. Jadi mungkin dia pintar, dia S2, dia S1, dia SMA, tapi belum tentu, atau SS apa, tapi belum tentu dia mempunyai adab yang bagus. Jadi adab itu rasa sopan santun. Misalnya kalau di budaya kita adalah bagaimana cara menghargai orang yang lebih tua, bagaimana cara menghargai, misalnya kalau kita juga sebagai seorang muslim, bagaimana cara menghargai seorang ulama, bagaimana cara menghargai orang yang mungkin lebih tidak punya dengan kita, terus wah sendiri, terus nanti meremehkan, itu juga tidak bagus. Itu juga merupakan hal yang perlu diutamakan dalam pendidikan sehari-hari terhadap anak. Ngerti nggih? Lanjut Pak. Terus ini mendorong tumbuh kembang anak. Jadi memantau perkembangan anak itu sesuai dengan usianya. Jadi kalau nanti ketika penjenengan punya anak itu nanti akan tahu sendiri. Sekarang itu banyak pelajaran tidak harus di meja pendidikan, tapi bisa lewat lingkungan, bisa lewat keluarga, bisa lewat sekarang segampang lewat Google, lewat YouTube, itu banyak sekali. Jadi belajar itu dari mana saja. Nanti mungkin Mas dan Mbak harus lebih aktif untuk mencari pengetahuan itu, baik tidak harus formal tapi informal, mungkin lewat masyarakat, lewat pengajian, lewat tokoh masyarakat, mungkin lewat YouTube, lewat Google. Sekarang banyak sekali, ada Instagram, Facebook, banyak sekali, diambil monggo.
Nggih, monggo yang bagus. Jadi gini, kalau misalnya nanti kalau panjenengan punya anak itu nanti akan tahu, oh usia 0 sampai dengan 2 tahun 2 bulan misalnya nanti kayak ngoceh-ngoceh ngoten nggih. Jadi kalau panjenengan jeli nanti panjenengan tahu loh, halo misalnya dek dipanggil-panggil kok meneng wae. Kalau orang tua yang jeli, orang tua yang cocok pasti akan tahu loh kok ki meneng wae, apa dia mungkin tidak mendengar. Oke, kalau anak itu normal itu pasti akan melirik, ada gerakan mata. Ketika dipanggil ada bunyi kering gitu, mesti mencari ke arah suara. Itu kalau normal. Tapi kalau tidak normal, mbok cerang-cerang banter ya menang ngembek papet itu harus curiga. Itu contohnya nggih, contohnya untuk mengetahui perkembangan anak dari usia by step per by step. Kalau misalnya anak usia 8 bulan misalnya sudah bisa duduk, itu walaupun ada tanduran kayak ada bantalnya. Anak usia 1 tahun harus sudah bisa jalan, kemudian harus bisa mengucapkan 1-2 patah kata, mimi, maem, seperti itu nggih. Bener mas nggih, sesuk dititeni ya nanti nek ora oleh ke aku ya. Rumahku di Wonosekar. Iki Mbak itu salam ya. Oh wis suami. Hati-hati Mbak iki kok Mbak. Nggih, mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Boleh tentang seputar apa saja boleh. KB boleh, kesehatan reproduksi boleh, bebas. Sudah jelas yang tak berikan? Jelas. Mas dari mana Mas? Mana? Warok Karangawen. Oke. Lanjut Pak. Menjaga anak dari pengaruh media. Media apa saja selain TV? TikTok, ya. TikTok itu kan apa aplikasinya? HP, ya alatnya jenengannya HP, ada TV, ada HP, itu sangat bahaya sekali. Coba sekarang panjenengan, ini kan sudah dewasa semua. Kadang ya saya aja kadang sing tak install tak aplikasi wis apik-apik buka, waduh ya ono sing seronok-seronok. Ketika ada apa orang yang setengah-setengah bugil, bener tidak? Nah, seksi ada bener itu. Jadi kadang loh gimana apa kok ngerti-ngerti kok ada sekilas tuh mesti ada yang kayak gitu. Nyok sewu ada yang kelihatan payudaranya. Kalau kita orang tua kan sudah biasa, mungkin nek ya Mbak Mas yo heran, wah iki menarik. Nek kita sudah ndak wis biasa. Sar gede cilik padha wae nggih. Tapi beda ketika laki-laki dan anak muda, apalagi anak kecil. Makanya harus didampingi pada saat penggunaan media. Terutama kalau ini film-film TV sekarang itu tidak hanya di desa, tidak hanya di kota, di desa merajalela. Bocah cilik ben menengnya cekli HP sampai pirang jam. Ada nggak seperti itu? Banyak. Setelah lagu-lagu itu terus cekli HP dolanan sebuah mau dolanan terus. Nanti kalau diambil nangis, itu harus hati-hati. Boleh tapi dibatasi. Mungkin sehari berapa jam, itu sangat penting. Nanti kalau tidak boleh juga akan gaptek zaman sekarang. Tapi harus dibatasi. Sekarang tuh anakku kadang aku heran kok. Pas lu arek kae tak entek-entek ngono lho. Ki arek karo sapa? Dikunci dikai sandi. Jadi menyolong-nyolong delok entek-entek sithik ya tidak bisa. Lebih baik kita bicarakan secara terbuka. Pas di pacaran nah kalau malah tidak apa-apa, itu bisa. Jadi terutama ini yang paling bahaya anak-anak sekarang itu penggunaan gadget, lebih sampai beberapa jam main game, kemudian sambil dikai game lagu-lagu, wis pinter dunak yo wis ngerti. Kadang sandi ketutup aja, saking ngapalin ketim buka tik tak cilik ya pinter men. Itu karena saking apa ya, saking terbiasanya, wis tidak ada pengawasan. Sebenarnya kayak HP, tinggal masak, tinggal nyapu, tinggal sembarangan meneng ayam, padahal itu tidak benar yang benar. Harusnya dibatasi untuk penggunaan HP. Sekarang kan ada ya permainan game yang untuk anak kayaknya ada. Tahu betul Mbak? Ada. Saya itu malah dulu kan zaman anak kecil belum ada seperti itu. Jadi nanti bisa disetting kalau misalnya permainan game untuk anak itu nanti disetting 30 menit. Itu kan habis 30 menit dia mati, berarti teko ora iso.
itu lebih baik diprivasi seperti itu. Jadi boleh, saya mengatakan tidak boleh tidak, nanti kalau tidak boleh sama sekali juga zaman sekarang ketinggalan zaman, tapi harus pengawasan. Ini di bawah pengawasan. Padahal sekarang rata-rata orang tua itu pada bekerja. Saya ngomong sapa nang omah? Baik. Kadang didoleni, tapi biasanya kalau masalah HP mbah itu kurang bisa kayak mbah yang zaman dulu. Zaman sekarang ya wis do pinter, tapi perlu pengawasan memang, itu terutama itu pesan saya. Lanjut Pak. Kemudian menjaga kesehatan reproduksi balita, jaga kebersihan dan kesehatan, jaga dari pelecehan seksual. Kalau kebersihan dan kesehatan saya kira tahu nggih. Jadi kalau misalnya kita punya anak balita, termasuk memantau perkembangan balita itu dengan cara apa? Nanti kalau misalnya dia sudah lahir umur 0 sampai dengan 5 tahun, umur 0 sampai dengan 1 tahun rutin dibawa ke pos Yandu. Jangan asing ya, pos pelayanan terpadu. Di situ nanti si balita, si anak akan diketahui, bisa terpantau pertumbuhan dan perkembangan bayi, pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Jadi berat badannya cukup enggak, naiknya sesuai enggak dengan standar gizi, kemudian ada masalah enggak tentang perkembangan, imunisasinya sudah dapat belum, berat badannya naiknya berapa, nanti di situ semua akan terlihat. Kalau penjenengan semuanya nanti punya anak balita, naik kerja pesen karo seneng omah. Kalau ada kegiatan posyandu, silakan datang gratis. Kemudian juga dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Ngoten nggih. Kemudian jaga dari pelecehan seksual. Sekarang mbak-mbak ini pernah mendengar berita di TV enggak? Biasanya tuh yang melakukan pelecehan seksual itu siapa? Siapa mbak? Yang melakukan pelecehan seksual itu biasanya siapa? Nah, cerdas berarti mendengar. Perlu hati-hati bahwa sekarang kebanyakan yang melakukan pelecehan seksual adalah orang-orang yang terdekat. Nah, orang terdekat ini biasanya sinten? Siapa? Bojo. Bojo ya seksual kan bojone. Orang terdekat selain istri atau suami. Saudara, om. Nggih, kalau laki-laki yo, kalau anaknya cewek mungkin curiga, jangan terlalu percaya dengan orang terdekat. Om, kalau tante ki jarang, biasanya om, pak, de, mbah, bude, bule. Kalau anaknya perempuan berarti ya yang laki-laki, pak, de, om, saudara laki-laki. Pokoknya itu selama ini kalau penjenengan semua lihat di TV bahwa pelecehan itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang terdekat. Makanya perlu hati-hati, jangan percaya. Kalau misalnya ada om kok pinter banget di luar nalar ya, kita perlu jangan bangga, kita perlu curiga ada apa ini. Oke? Karena tidak ketahui loh, tahu-tahu baru kelas TK, kelas SD, kelas 2, kelas 3 sudah dilakukan tindakan pelecehan seksual. Bahkan mungkin bisa sampai dilakukan hubungan seksual. Kan kasihan. Siapa pelakunya selama ini? Bukan orang lain, berarti orang-orang yang terdekat. Makanya kalau penjenengan semua kerja, mungkin anaknya dibomong oleh siapapun tidak apa-apa, tapi tolong dipantau. Kalau ada kelainan pasti tahu. Jadi orang tua yang peduli pasti akan tahu kalau anaknya ada kelainan. Makanya harus lebih hati-hati. Ngoten nggih? Kalau jaga kebersihan dan kesehatan sudah jelas, mandi 2 kali sehari, segera ganti bila pipis, dilakukan cebok yang benar. Ini kadang-kala itu seorang anak itu terutama yang perempuan, dia kadang datang itu dengan keluhan periksa itu alat kelaminnya gatel. Saya sudah bisa menduga ibu bekerja ya. Nggih Bu, yang ngomong siapa? Mbak lah. Mungkin mbah itu yang penting anak tidak menangis, terutama yang cewek, karena anak cowok itu alat kelaminnya kan beda. Nggih, kowe sangger di kopi-kopi gampang, tapi nek perempuan tuh yang saya agak celempit. Jadi itu beda cara penanganannya. Itu biasanya anak itu pipis pulang. Akhirnya apa? Karena tidak terpapar air, tidak dilakukan cebok dengan benar, jadi nanti akan menjadi penyakit jamur.
Terus saya bilang pernah itu, karena saya bisa cerita karena saya juga seorang kesehatan. Mbak E kerja, iya, coba Mbak E cuti aja 1 minggu, saya bilang gitu. Cuti aja 1 minggu, terus pipis, nanti kalau pipis dibersihin sampai bersih sampai ke dalam. Coba sampai bersih itu loh, dibersihkan sendiri, jangan apa ya, jangan dipasrahkan sama mbahnya dulu. Ternyata benar 1 minggu kemudian anak itu sembuh. Itu satu pertanda bahwa karena zaman sekarang yang lakukan tenaga perempuan ya kalau sekarang ya di pabrik-pabrik itu. Jadi tidak bisa, saya tidak bilang jangan bekerja itu karena tuntutan ekonomi, tapi jangan lupa pantau anak penjenengan selama masih dalam masa pengawasan itu karena sesuatu bisa terjadi di luar kehendak kita. Lanjut Pak. Nah ini membantu tumbuh kembang anak balita. Tadi saya bilang bahwa kenapa sih maksimalkan masa emas dan 1000 hari pertama kehidupan? Mungkin ada yang tahu. Kalau usia 0 sampai 2 tahun itu namanya masa apa? Masa emas, golden period. Jadi otak itu tumbuh dan berkembang pesat di usia 0 sampai dengan 2 tahun ya. 0 sampai dengan 2 tahun. Maka pada masa-masa itu sangat penting sekali untuk memberikan gizi yang bagus kepada balita. Bayi balita 0 sampai dengan 2 tahun. 1000 hari pertama kehidupan dari lahir sampai dengan usia 2 tahun. Jadi perkembangan pesat terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun, terutama perkembangan otak. Okay? Insya Allah kalau pada masa itu kita berlakukan dengan gizi yang baik, anaknya selalu sehat, nanti ya mungkin perkembangan otaknya kalau bagus, anak menjadi lebih cerdas. Okay? Jadi kenapa sekarang masa ini adalah masa yang paling penting? Kalau sekarang trendinya itu baru masa 0 sampai 5 tahun cegah stunting. Tahu stunting? Di TV itu banyak loh stunting. Ada yang tahu tentang stunting? Gimana Mbak? Gak apa-apa, ajukan pendapat. Siapa yang tahu tentang stunting? Ayo. Masa sama ini orang seperti stunting? Stunting anak tumbuh tidak sesuai dengan usianya, karena kurang gizi. Dan jangan harap kurang gizi itu stunting itu instan, bukan. Itu sudah terjadi sejak ibunya dari masa remaja. Ibunya mungkin anemia dari remaja, kemudian hamil. Akhirnya kalau melahirkan juga menjadi anak yang stunting. Anak stunting itu mesti tubuhnya tidak maksimal, dia lebih pendek, kecerdasannya juga agak berkurang, kemudian juga dia akan lebih mudah sakit karena daya tahan tubuhnya kurang bagus. Makanya penting sekali masa golden period atau 0 sampai dengan 2 tahun itu masa penting untuk pertumbuhan otak bayi. Jadi masa-masa itu nanti tolong dipantau gizinya, kemudian pola asuhnya yang baik, kebersihannya dijaga, kemudian kesehatannya juga dijaga tadi dengan datang rutin ke pos yandu untuk mendapatkan imunisasi dasar untuk mencegah penyakit yang berbahaya. Contohnya apa? Penyakit BCG, DPT, difteri, pertusis, polio yang lumpuh itu, penyakit campak, merah-merah semuanya itu bisa dicegah dengan imunisasi dasar lengkap. Di mana didapatkan? Didapatkan di pos yandu atau di fasilitas kesehatan baik secara mandiri maupun dari pemerintah. Jelas ya? Jadi ada hubungannya. Menciptakan ternyata mempersiapkan generasi yang berkualitas itu sangat panjang prosesnya. Jadi kalau penjenengan semuanya tidak dilakukan dari sekarang ya nanti tidak bisa menciptakan generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas milenial yang bercerdas, berkepribadian bangsa Indonesia yang cerdas. Lanjut, membentuk karakter anak sejak dini. Tadi sudah saya jelaskan dari tadi. Orang tua sebagai teladan jelas. Wong tua ayo nang sholat, subuh jek turu keleketer ya piye mau ngajak sholat. Ayo nang sholat ya subuh ya orang tuanya sebenarnya bagus. Terus pakai sarung, terus pakai peci, ayo nang belajar. Lah wong tuane dolan nongkrong terus lah piye. Itu jadi
nek pengen ngandani dibuku anake ya kudune wong tuane kayak teladan, jangan jarkoni. Seorang suami itu harus bisa menjadi imam yang baik. Sing wingi senane dolan di bojo ya rada dikurangi. Nek wingi senane hura-hura di bojo kok ya rezekine kayak bojone barang. Tidak ada nafkah batin tapi juga nafkah lahir. Kemudian adab, tadi sudah saya katakan, wong pinter akeh tapi dia tidak punya sopan santun. Wong pinter akeh tapi dia attitude-nya tidak bagus. Seperti itu. Jadi memang perlu. Sekarang itu banyak orang pandai tapi mereka tidak punya attitude yang bagus. Wong pinter tapi dia tidak bisa menghargai orang yang lebih muda. Dia pendidikannya tinggi tapi tidak bisa menghargai orang tua. Banyak seperti itu. Nggih mboten? Makanya sekarang adab itu, kepribadian itu lebih penting daripada ilmu. Jadi suatu ilmu akan lebih bagus lagi kalau diikuti dengan attitude yang bagus. Jadi balance, jalannya seimbang antara ilmu dan kepribadian. Jadi dia pandai tapi dia sopan. Dia pandai tapi dia unggul-unggulnya bagus. Dia pandai tapi dia bisa menghargai orang lain. Dia pandai tapi dia bisa menghargai orang yang lebih tua. Maksudnya seperti itu. Setuju ya? Oke, lanjut Pak. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan? Mpon ki mudeng tenan apa ora iki? Tanya saya piye mau Mas? Apa sing tak kakek jal mau? Ayo Mbak. Salah satunya apa, mungkin bisa berdiskusi bareng-bareng. Ayo belajar, jangan malu-malu, enggak apa-apa. Oh, ora dihukum. Ayo Mbak. Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan menjadi persiapan orang tua yang baik? Mbak yang coklat di sini. Nah ini istri teladan nanti. Studinya mungkin bisa dirangkum apa tadi yang saya katakan. Salah satunya persiapannya mau apa? Sini ada kesana enggak apa-apa. Loh, wes saelingmu apa saelingnya? Apa tugas seorang tua untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas? Tadi apa? Seorang suami harus lupa. Ini kok pada malu ya, enggak apa-apa, belajar malu. Kenapa malu? Isin nih Mas, jadi ya iso ngisin. Ada yang bisa membantu mungkin? Mas dari Karangawen. Mas apa ini jenengan atau tadi apa yang dijelaskan? Kayaknya mudah nggak Mas? Ayo. Persiapan buat kita calon-calon mungkin, atau yang calon atau yang sudah menikah, ya utamanya nggih mental kalih napa kesabaran. Mental aman Mas. Mental aman. Mungkin kamu disampaikan namanya pengelangan mawon nami kula Uli Nuha asal Warok Karangawen. Yang pertama apa tadi persiapannya? Niat. Iya. Nggih, niat. Ini bukan sidang ya, ini sharing ya.
Mungkin kami bantu mencairkan suasana nggih. Ini nyuwun sewu bukan sidang nggih. Jadi jenengan bukan objek. Kita di sini ada saring ya. Lebih-lebih kalau jenengan punya masalah atau perlu yang ditanyakan gitu. Tadi salah satunya adalah persiapan ekonomi biar lancar bagaimana Bu? Nah, itu nggak apa-apa kayak gitu. Nah, ya jadi ini adalah forum sharing pembekalan untuk calon pengantin ya. Jadi kalau ada pertanyaan persiapan bagaimana, nanti mengurus anak bagaimana, nanti kalau posyandu itu caranya gimana, kalau setelah melahirkan apa yang harus dilakukan, nanti biar dapat vaksin, biar dapat imunisasi caranya bagaimana, itu ditanyakan, monggo ya. Biar cair diskusi mawon ya. Jadi ampun tegang, mau nek salah diseneni, wah enggak ya. Ini adalah sharing ya, mumpung ada pakarnya ya, Bu Humairah. Jadi spesialisnya ini di bidang kesehatan ya Bu, kali generasi. Monggo kalau ada pertanyaan langsung ya. Mungkin saya buka dulu 2 penanya. Monggo yang mau bertanya tentang persiapan maupun tentang kesehatan ya. Masa orang noyi ya. Ayo 2 penanya saja ya, tunjuk tangan dulu, 1, terus satu lagi, tak himpun dulu biar nanti gayeng. 1 lagi, ayo tanya Bu, biar cepat berhasil langsung jadi gimana caranya. Nah, nggak apa-apa okay? Nah, jadi gitu ya. 1, 2 ya. Yang pertama mungkin berdiri, namanya siapa, pertanyaannya apa. Monggo Mas, berdiri di tempat nggak apa-apa ya. Oh maju saja, wes 2 orang maju, 2 orang maju, nggak apa-apa, monggo Mas, monggo, nah, ya apa, ini diskusi kok, sharing, monggo Mas, yang 1 sekalian Mas, tanya, mumpung konsultasi orang bayar, jangan pakai ke rumah sakit konsultasi bayar, ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Arif Amin dari Meranggen. Pertanyaannya untuk Ibu siapa? Bu Humairah. Itu soal persiapan apa untuk kehamilan seorang istri. Saya bilang kan usia melahirkan ideal untuk perempuan adalah umur 21 tahun. Jadi kalau saya sebagai seorang kesehatan, saya sebagai seorang penyuluh, jadi diharapkan nanti usia pertama hamil adalah setelah umur 21 tahun. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kenapa alasannya, karena pada umur itu secara fisik, secara mental itu sudah siap semuanya. Jadi alat kelamin seorang perempuan siap untuk dibuahi, siap untuk melahirkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk persiapan untuk apa? Berarti gizi yang bagus. Gizi yang bagus adalah kalau wanita, ini terutama kita bahas adalah wanita. Ya kita gizi yang bagus adalah ibu tidak kek, kekurangan energi kronis. Jadi bisa dilihat dari ukuran lengan lengan atas yang lebih daripada 23,5 cm. Kemudian supaya tidak anemia gimana, tidak kek, ya makan yang bagus, protein yang bagus, atau istilah kesehatannya adalah 4 sehat 5 sempurna. Karena dari persiapan kehamilan dari seorang wanita, dari seorang perempuan, kalau ibunya sehat, tidak anemia, nanti insya Allah pada saat hamil melahirkan juga akan melahirkan bayi yang sehat. Jadi ibunya harus sehat. Makanya kan sebelum menikah perjalanan semua kan diperiksa ya, diperiksa semua atau diambil darahnya. Nah sudah hamil apa belum, HbSAg-nya positif atau tidak. HbSAg itu nanti kenapa diperiksa, karena sangat berbahaya kalau terkena pada anak dan ibu. Dia lahirnya harus di rumah sakit, harus mendapatkan suntikan HBIG, itu yang penyakit kuning perutnya besar itu loh kebanyakan.
itu penyakit menular, makanya diperiksa dia HIV atau tidak. Tahu HIV? HIV itu penyakit yang disebabkan karena kebanyakan yaitu hubungan seksual seks bebas. Seperti itu, G. Walaupun sekarang korbannya tidak hanya yang melakukan, tapi malah kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. Ini perlu hati-hati karena sekarang banyak pasangan suami atau suami itu yang bekerja di luar kota. Orang iso ngempet akhirnya do jajan. Jajan itu apa? Bukan nasi pecel, bukan. Jajan melakukan hubungan seksual dengan tidak istrinya, makanya harus tetap setia pada pasangan. Kemudian cek kesehatan secara berkala. Oke. Jadi cek kesehatan secara berkala. Lebih baik seorang wanita jangan sampai minum minuman alkohol, jangan sampai merokok, itu nanti akan mempengaruhi kualitas daripada janin yang dikandung. Laki-laki juga lebih baik tidak merokok, tidak hanya wanita, tapi terutama seorang wanita. Kalau misalnya bibit yang bagus didapatkan dari seorang laki-laki yang sehat, seorang ibu yang sehat. Jadi itu saya kira persiapan kehamilan seperti itu. Yang penting ibunya sehat, okay? Pola hidup yang benar, cek kesehatan secara berkala, jangan sampai anemia, jangan sampai kurang energi kronis. Jadi perlu pemenuhan gizi yang baik. Mungkin seperti itu, Mas. Ada lagi mungkin? Monggo atau cukup? Oh, monggo Mbak, sini. Maju nih, Dok. Ada apa? Oh iya, gimana? Kalau jenengan tanya penting enggak, itu ya. Ya, kalau mengkonsumsi lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak, itu harus jaga gizi. Asupan gizi tidak hanya dari susu, tapi dari ada karbohidrat, ada dari protein, ada dari zat besi dan sebagainya. Kalau minum susu konsumsi lebih bagus untuk sebagai pelengkap, seperti itu. Promil itu kan ada yang untuk persiapan kehamilan juga ada. Kalau minum ya lebih bagus, namanya itu kan kayak tambahan, Kalau enggak juga enggak apa-apa, kalau minum ada lebih bagus. Mungkin ada lagi? Monggo. Patah tulangnya di mana dulu? Enggak apa-apa. Nanti kalau yang melahirkan kan di bawah, area pinggul ke bawah. Jadi tangan tidak pengaruh. Mungkin justru pengaruh di hubungan seksual. Nanti jangan sampai ketindihan, nanti malah sakit, Tapi kalau masalah kehamilan tidak pengaruh. Karena kehamilan kan dari sini ya, panggul ke bawah, perut ke bawah. Jelas ya? Mungkin ada lagi sebelum ditutup. Yang dari sayap selatan kok udah ada yang tanya ya tadi ya? Yang belakang. Yang tengah sini, Mas. Masuk yang pink? Enggak. Oh, tanya. Cukup? Cukup. Sudah jelas? Mungkin mau ditanyakan tentang stunting, tentang apa aja boleh, tentang kesehatan, tentang KB boleh. Hati-hati kalau sudah menjadi pasangan, nanti kalau hamil tidak boleh diet ya. Orang hamil itu harus naik minimal 12 kilo selama kehamilan. Harus periksa, kalau dulu 4 kali, sekarang minimal 6 kali. Lebih bagus lagi setiap 1 bulan 1 kali. Ada 3 trimester. Orang hamil itu trimester pertama usia 0 sampai dengan 3 bulan. Trimester kedua 4 sampai dengan 6 bulan. Trimester ketiga 7 sampai dengan 9 bulan. Kenapa harus periksa rutin? Kalau misalnya terjadi sesuatu kelainan, segera bisa diketahui, segera bisa dilakukan tindakan. Kalau tidak bisa dilakukan tindakan di puskesmas, di bidan, bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Makanya semuanya harus punya BPJS. Punya enggak ini? Punya ya. Sekarang zaman sekarang harus punya BPJS. Kalau punya BPJS semuanya bisa ditangani, dibantu oleh pemerintah, jadi akan lebih ringan. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan sebelum saya akhiri? Sampun? Sudah jelas? Insya Allah, tapi kok untuk jelasnya kok jadinya do grogi ya. Ternyata itu bicara kok ya tidak terbiasa ya. Perlu latihan, nanti akan mungkin penjelasan semua nanti pada akhirnya menjadi pemimpin di masyarakat. Apa tahu minimal pemimpin di keluarga, harus menjadi imam yang baik. Minimal bagi keluarga, bagi istri dan anak
anaknya. Ya, itu bisa dipersiapkan dari sekarang untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Mungkin itu dari saya, nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mungkin suatu saat kita berjumpa lagi. Mungkin yang wilayah sana mungkin pas hamil periksa di tempat pengaruh boleh. Ya, misalnya seperti itu. Ini sambil bukan promosi, ini hanya memberitahu. Mungkin demikian akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.